Jumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29 berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Saudara, tahukah Anda bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita selalu memiliki dua efek yang berbeda? Efek yang pertama adalah efek positif, di mana di dalamnya setiap orang yang mendengarnya dibangun, dikuatkan, diteguhkan, dan memiliki pengharapan akan hidup ini. Sementara efek yang kedua adalah efek negatif, di mana di dalamnya orang yang mendengarnya merasa dihancurkan, dilemahkan, diintimidasi, merasa kerdil, dan tidak memiliki arti hidup. Berkaitan dengan itu, saudaraku, ada sebuah kisah mengerikan yang dialami oleh seorang pemuda berusia 18 tahun yang bernama Conrad Henry. Conrad adalah seorang pemuda yang mengalami depresi karena perceraian kedua orang tuanya. Pada bulan Juli tahun 2014, ia mengakhiri hidupnya di sebuah lapangan parkir dengan cara menghisap karbon monoksida di dalam truk pribadinya yang dikunci dari dalam. Mengerikannya, dalang dari kasus ini adalah kekasihnya sendiri yang bernama Michelle Carter. Conrad, akibat perceraian kedua orang tuanya, mengalami depresi dan senantiasa ingin bunuh diri. Ia bahkan mencoba untuk bunuh diri pada tahun 2012, dan di tahun itulah ia berkenalan dengan Michelle, kekasihnya. Kemudian mereka berpacaran. Conrad sering mengaku kepada Michelle bahwa ia sangat stres dan tertekan karena perceraian kedua orang tuanya. Conrad juga bercerita bahwa ayahnya sering memukulinya dan kakeknya juga sering mengata-ngatainya dengan hal-hal yang negatif. Karena merasa begitu tertekan, Conrad merasa harus mengakhiri hidupnya, dan semua itu diceritakan kepada Michelle, kekasihnya. Pada awalnya, Michelle memang melarang Conrad melakukan hal-hal yang mengerikan tersebut. Namun karena ia merasa bosan dan lelah mendengar cerita dari kekasihnya tersebut, Michelle akhirnya berubah pikiran. Ia merasa perlu untuk membantu Conrad, kekasihnya, untuk melaksanakan rencana bunuh diri tersebut. Bahkan ketika Conrad ragu-ragu untuk melakukannya, Michelle mendesaknya untuk segera melakukannya. Atas arahan Michelle, akhirnya Conrad melakukan tragedi bunuh diri tersebut. Dan setelah Conrad dinyatakan mati, Michelle berperilaku seperti biasa, seolah-olah tidak ada sesuatu yang sedang terjadi. Bahkan ia menghadiri pemakaman dari kekasihnya tersebut. Dan setelah melewati 3 tahun, barulah polisi menemukan bukti bahwa Michelle lah dalang dari bunuh diri Conrad tersebut. Ia kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman. Saudara, kisah di atas tentu sangatlah mengerikan. Bagaimana mungkin seorang kekasih menyarankan pasangannya yang sedang depresi, berbeban berat untuk melakukan bunuh diri? Bahkan dialah yang membantu agar bunuh diri tersebut terlaksana dengan lancar dan aman. Kisah di atas menginspirasi kita agar kita berhati-hati membagi hidup kita kepada orang lain, termasuk mereka yang paling dekat dengan kita sekalipun.
Sebab bila kita menceritakan kepada alamat yang tidak tepat, salah-salah kita bisa mengalami nasib seperti Konrad di atas. Peristiwa di atas juga mengajar kita untuk berhati-hati menggunakan perkataan kita. Salah-salah perkataan kita bisa menghancurkan hidup seseorang. Mungkin pada waktu kita mengatakannya, kita tidak sadar bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu seperti sebuah bisa ular yang mematikan. Dan bila perkataan itu sudah menancap di pikiran seseorang, maka itu bisa sangat mempengaruhi perilaku orang tersebut. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita belajar hati-hati menggunakan mulut kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus agar mereka menggunakan perkataan mereka untuk membangun dan bukan untuk menghancurkan. Dan biarlah melaluinya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, pakailah mulut dan perkataan kami untuk memuliakan nama-Mu, untuk memotivasi orang lain, untuk menguatkan orang lain, meneguhkan dan membawa pengharapan. Ampuni jika selama ini perkataan kami justru menghancurkan, merusak, dan bahkan bisa membinasakan. Oleh sebab itu Bapa, berkatilah mulut kami, berkatilah pikiran kami, hidup kami, supaya kami boleh mengeluarkan perbendaharaan yang baik, kata-kata yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini, sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.